Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dwi Widianti di channel Garasi Kisah. Oke, kali ini saya mau membawakan sebuah cerita horor yang dibuat film-film berdasarkan kisah nyata. Film apakah saja itu? Simak kelanjutannya hanya di channel Garasi Kisah. Dan seperti biasa ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman semua nggak ketinggalan sama cerita terbaru dari Garasi Kisah. Film yang pertama ada The Conjuring. Mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar atau bahkan sering melihat film The Conjuring yang rilis pada tahun 2013. Namun tahukah teman-teman bahwa film The Conjuring tersebut diangkat berdasarkan kisah nyata, di mana terdapat pasangan suami istri bernama Roger Perron dan Caroline. Mereka membeli sebuah rumah baru dan mereka pun langsung tinggal ke dalam rumah tersebut bersama 5 anaknya. Dan kemudian di rumah tersebut terdapat gangguan-gangguan makhluk halus seperti kayak kursi berpindah sendiri, meja, dan suara-suara berisik di rumah tersebut seperti banyak orang ramai kayak gitu. Namun berdasarkan hal-hal yang baru mereka saja alami, mereka tidak takut dengan hal tersebut. Namun ada satu yang mereka yakini bahwa terdapat roh yang sangat jahat di dalam rumah tersebut, yaitu mereka percaya bahwa roh jahat tersebut bernama Bathsheba Thayer. Bathsheba Thayer sendiri konon merupakan manusia dengan penyembah makhluk goib atau penyembah satanis. Di rumah tersebut diyakini terdapat arwah yang sangat jahat bernama Bathsheba Thayer. Bathsheba Thayer sendiri pada masa hidupnya yaitu penganut agama satanis atau penyembah setan. Ketika masa hidupnya, Bathsheba Thayer memiliki beberapa orang anak dan konon katanya anak dari Bathsheba Thayer ini meninggal secara nggak wajar. Karena berdasarkan asumsi publik bahwa anak dari Bathsheba Thayer sendiri dijadikan tumbal untuk penyembahan setan. Dan warga setempat menemukan jasad seorang bayi yaitu anak dari Bathsheba Thayer. Bayi tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal yang tidak wajar, di mana ditemukannya sebuah jarum yang sangat besar dan panjang menusuk sampai ke dasar tengkorak si bayi tersebut. Maka sejak saat itu rumah tersebut sangat dihantui dengan roh jahat. Dan akhirnya pasangan Caroline dan Perron tersebut memutuskan untuk menjual rumah itu. Dan salah satu dari anak mereka mengabadikan pengalaman tersebut, pengalaman mereka selama tinggal di rumah tersebut, dan akhirnya terciptalah film The Conjuring pada tahun 2013. Seperti itulah pengalamannya. Kalau menurut kalian gimana? Berdasarkan asumsi yang kalian tahu? Jangan lupa ya tuliskan di kolom komentar. Yang kedua ada Amityville Horror pada tahun 2005, di mana rumah tersebut sangat megah dan mewah dengan rumah tersebut bergaya kolonial Belanda, di mana rumah tersebut terdapat di depannya itu kayak sebuah danau. Mungkin kalau di kita ini kayak ada kali atau sungainya gitu ya kan, tapi kalau di Belanda itu ada danaunya di depan rumahnya. Nah itu rumah tersebut konon itu dulu nggak ada sesuatu yang sangat mencurigakan atau berbau mistis sebelum kejadian tragedi pembunuhan berantai. Jadi ceritanya ini ada sebuah keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Ceritanya ada seorang pemuda berusia 23 tahun dan dia bernama Ronald Bud DeFeo Jr. Kita sebut saja DeFeo, oke? DeFeo tersebut merupakan anak sulung dari pemilik rumah Amityville tersebut. Jadi ketika itu dia mengadukan ke polisi bahwa ayah dan ibunya itu dibunuh atau ditembak dan beserta adik-adiknya. Dan dia mengadukan kepada polisi dan polisi pun menelusuri tempat kejadian tersebut. Dan ketika polisi menelusuri ternyata di rumah tersebut itu kayak nggak ada pembantaian atau perlawanan. Jadi si korban itu dibunuh dalam keadaan sedang tidur atau terlelap. Akhirnya polisi pun memanggil DeFeo tersebut atau anak sulung dari keluarga yang dibunuh itu kepada kepolisian untuk diinterogasi. Dan setelah diinterogasi selama 20 jam lebih, ternyata
dan Vio ini mengaku bahwa dialah yang sebenarnya membunuh keluarganya sendiri itu. Dari mulai ayahnya, ibunya, beserta keempat adiknya. Jadi yang meninggal total ada 6 orang di rumah tersebut. Akhirnya Dovio pun dihukum. Dan selama 13 bulan lamanya rumah tersebut kosong, akhirnya ada juga nih yang mau beli rumah tersebut karena tertarik harganya ini sangat murah banget. Wah, rumah bagus tapi harganya murah, gue mau beli gitu kan. Akhirnya ada yang beli nih rumah itu selama 13 bulan kosong. Dan ketika rumah tersebut berpindah ke rumah si Amityville tersebut, si pemilik rumah baru ini kayak memanggil pemuka agama untuk memberkati rumah tersebut agar selamat dari gangguan manusia ataupun hal-hal goib. Dan ketika pemuka agama tersebut ingin memberkati rumah tersebut, tiba-tiba ada sosok suara tapi tidak ada raganya guys. Dia mengatakan, pergi dari sini, jangan tinggal di sini. Tapi mereka pun nggak dengar siapa yang ngomong, tapi ada suaranya gitu loh guys. Nggak dengar orangnya, tapi ada yang ngomong kayak gitu, pergi aja dari sini, kalian nggak boleh tinggal di sini, kayak gitu kan. Dan akhirnya si pemuka agama pun tiba-tiba kayak mendadak sakit flu dan tangannya pun kayak berdarah gitu guys. Wah, serem juga ya. Mungkin dari beberapa kalian juga sudah pernah ada yang melihat film yang rilis pada tahun 2005 tersebut, yaitu Amityville. Jangan lupa ya, tuliskan komentar di kolom komentar ya pendapat kalian tentang film tersebut. Dan yang ketiga ada film The Exorcist. Mungkin dari beberapa kalian sudah ada yang pernah mendengar atau melihat langsung film tersebut, bahkan mengetahui cerita di balik film tersebut. Ya, jadi film The Exorcist yang tayang pada tahun 2005 tersebut, mungkin dari kalian sudah ada beberapa yang melihat atau mendengar langsung cerita dari film tersebut. Dimana film tersebut bercerita tentang 2 orang pastor yang mengusir sebuah jin dari tubuh seorang anak laki-laki bernama Ronaldo. Dan kemudian 2 orang pastor ini melakukan ritual dengan cara eksorsis di dalam diri anak tersebut. Anak tersebut ini kayak kesurupan gitu, melayang-layang di udara, dan kayak ranjangnya ini kayak ada yang guncang-guncang gitu loh guys ketika dia tidur. Jadi akhirnya si pastor ini ya berusaha menyembuhkan si anak tersebut, dan beberapa saat kemudian ya memang betul sembuh, cuma belum sepenuhnya. Jadi di film tersebut ini kayak ada sebuah perjanjian atau sesuatu yang belum terungkap. Nah, jadi di balik film tersebut ini kayak ada sebuah sesuatu yang belum terungkap guys. Nah, namun bagaimana nih menurut kalian tentang film The Exorcist tersebut? Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang sudah menonton salah satu film dari atas ataupun kalian sudah menonton semuanya, kalian bisa tuliskan komentar di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa bagikan video ini di halaman sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.